Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Halo semuanya, ketemu lagi. Masih sehat ya semuanya? Mudah-mudahan masih sehat. Tetaplah di rumah, tetaplah belajar dari rumah ya. Jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian. Mudah-mudahan semuanya bisa kita lewati bersama-sama ya. Oke, di kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan tutorial singkat, tutorial yang cepat ya. Ini nanti agak cepat untuk proses pengerjaannya. Tujuannya adalah untuk kelas 6 supaya kalian nanti saat mengerjakan prakteknya tidak kebingungan lagi, ini harus bagaimana, bagaimana caranya, bagaimana dan sebagainya. Oke, di sini saya rangkumkan dalam satu video. Jadi silahkan disimak dengan baik-baik. Oke. Lanjut kita ke tutorialnya. Nanti kalian akan mendapatkan soal yang bentuknya seperti ini ya, yang akan didistribusikan melalui wali kelas kalian. Nah, di sini kalian akan diminta untuk membentuk seperti ini ya. Jadi ini bukan soal, maaf, ini bukan dokumen ya, tapi ini sudah saya rubah menjadi bentuk gambar. Kalian akan diminta bentuknya menjadi seperti ini ya. Tidak persis seperti ini, ada bagian yang nanti saya jelaskan boleh dan tidaknya seperti ini gitu ya. Oke, di sebelah kanan ini ada teks ya. Jadi saya sudah berikan bantuan pada kalian. Teksnya ini mempermudah kalian supaya kalian tidak lagi membuat atau tidak lagi mengetik ya, tapi ya tinggal mengeditnya aja gitu ya. Sudah lengkap dengan gambarnya. Yang perlu ditambahkan lagi adalah untuk bagian tabel dan bagian chart ya. Itu yang perlu kalian nanti lakukan setelah kalian mengedit teksnya ini ya. Nah, di sini di bagian bawah, di bagian bawah sini ini ada soal yang harus kalian, misalkan kalian harus mengerjakannya bentuk kertasnya seperti apa, besar kecilnya tulisan seperti apa dan sebagainya ya. Ini nanti silakan kalian baca. Yang ini akan saya pindahkan dulu. Ini akan saya pindahkan ke Ini akan saya pindahkan ke halaman yang baru. Oke. Ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian melihat disuruh ngapain, disuruh kertas kalian dimintanya untuk apa. Atur halaman kertas F4 ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa F4 itu kalau untuk office yang lama itu F4 belum ada ya. Nah, cara menambahkannya, cara merubahnya adalah kalian masuk dalam menu bar layout, size, more paper size, dan di sini A4. Oke. A4 ini kalian klik yang custom size. Oke. Setelah itu kalian sesuai ini ya, lihat dulu 21 kali 33 cm. Nah, layout size, more paper size 21 kali 33 cm. Oke. Ya. Ini bagian custom size 21 kali 33 cm. Oke. Kalau sudah, kita klik oke ya. Terus masuk lagi ke bagian margin. Di bagian margin, custom margin ya, karena di sini tadi diminta ya custom margin, marginnya atas dan kirinya adalah 2,5, lalu bagian bawah dan kanannya 2 cm. Kita margin, custom margin, bagian atas dan kirinya 2,5 cm, atas dan kiri ya, bagian atas dan bagian kiri. Oke. Margin, custom margin, bagian atas dan bagian sebelah kiri. Lalu bagian bawah
dan bagian sebelah kanannya adalah 2 cm. Oke. Nah, gini ya. Nah, bagi yang di sininya satuannya adalah milimeter atau meter atau intinya bukan sentimeter ya. Terus bagaimana cara merubahnya? Oke, yang itu permasalahan itu di skip dulu sebentar. Kalau ini udah tadi ya, ini udah, kalian oke. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan untuk yang tadi di bagian marginnya di sini bukan sentimeter. Oke. Adalah kalian masuk dalam file, lalu kalian masuk dalam option ya. Lalu di bagian advance kalian turunkan. Oke, turunkan bagian advance-nya sampai kalian melihat ada display, ada bagian display. Di sini ada show measurement in unit of centimeter. Ya. Kalau punya kalian tadi milimeter atau inches, rubahnya menjadi centimeter. Oke. Nah, menjadi seperti ini kalau sudah. Oke. Gitu ya. Lanjut. Setelah kalian tadi rubah, langkah berikutnya adalah kita lihat bagian header. Di sini dimintanya adalah bagian header dibentuknya menjadi kita update dan sebagainya menggunakan WordArt ya. Kita masuk ke bagian header. Sekalian nanti kita akan mengerjakan untuk yang bagian footer. Mana footer? Oke, bagian footer ini ya. Bagian header dan bagian footer ini akan kita kerjakan di awal. Bagian header kita klik 2 kali. Klik. Nah, di sini akan muncul header dan di bagian bawah akan muncul footer. Di bagian header selanjutnya kita masuk dalam menu bar home. Menu bar insert ya. Lalu kalian lihat di sebelah sini ada WordArt ya. Kita masukkan misalkan yang ini. Oke. Setelah itu kita rubah dulu nih layout optionnya. Layout option dirubah menjadi stroke ya. Atau cara lainnya tidak pakai yang ini ya, tidak klik di sini tapi ini diklik dulu, lalu kalian masuk dalam drawing tools, format. Di sini ada wrap text, ya. Nah, kalian pilihnya adalah yang stroke. Oke, kita klik. Setelah itu kita geser. Ini posisinya agak di atas ya. Nah, dan tengah-tengah ya, ada garis hijau tuh, garis hijau di atas dan ada garis hijau yang tengah-tengah tuh. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, berarti ini sudah posisinya di bagian atas dan tengah-tengah. Kalau sudah, kita lepas dan kita bisa ganti teksnya ini menjadi teks yang tadi, yaitu kita update. Oke. Nah, untuk lebih menarik, kalian bisa menambahkan dengan text effect di sini. Lalu kalian masuk ke bagian boleh kalian menambahkannya dengan 3D rotation. Ya, kalian bisa tambahkan dengan ini ya. Terus kalian bisa menambahkannya dengan misalkan ada glow ya, misalkan jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jaraknya segitu aja ya. Nah, kalau sudah, kita klik di luar ya. Ini nggak sama dengan yang ada di soal ya, nggak apa-apa, tapi seenggaknya kalian ini harus pakai WordArt gitu ya. Nanti akan kelihatan ini pakai WordArt atau enggak ya. Jadi di sini kalian boleh pakai kalian boleh menghiasnya bebas, tidak harus seperti yang soal tadi, tapi harus menggunakan WordArt. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu kita klik di luar ya, lalu kita rata tengahkan. Maaf, kita hilangkan dulu. Iya. Oke. Ya.
Kalau sudah rata tengah atau ada di tengah-tengah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan berita terupdate. Nah, ini menggunakan apa nih? Menggunakan Times New Roman ukuran 16 ya. Nah, Times New Roman, Times New Roman ukurannya adalah 16. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik lalu kita tuliskan berita terupdate ya. Nah, berita terupdate. Oke, ini kayaknya ada yang kurang di sini. Saya tambahkan dulu untuk rulesnya. Bold dan italic. Oke. Setelah itu, jadi ini kita blok, lalu kita tebalkan dan kita miringkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita akan membuat garis ini. Ya, kita akan membuat garis. Kita enter dulu sekali, lalu kita berikan insert shape, lalu kita ke line, lalu kita buat ya, ini diusahakan lurus kurang lebihnya di sini. Kita usahakan lurus ya. Nah, ini supaya bentuknya lurus, tahu lurus enggaknya, biar gampang kalian sambil menekan mouse, klik dan tahan tadi ya, sambil kalian menekan shift. Nah, ini udah pasti lurus. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini udah pasti lurus ya. Jadi sambil menekan shift, sambil menekan mouse-nya ya. Nah, kalau sudah, shift-nya kliknya dilepas dan shift-nya dilepas, gitu ya. Nah, kalau udah jadi, kita masuk dalam shape outline, lalu di bagian weight-nya kita gunakan yang 2/4 pit ya, 2/4 pit. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal kalian ganti, misalkan mau warna hitam, weight-nya pasti berubah lagi ya, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik di luar. Nah, ini ya, bagian atas sudah jadi. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang footer. Kita klik di bagian footer, kita masuk dalam menu bar design, lalu kita masuk dalam page number, format page number. Number formatnya kita rubah dulu menjadi III. Oke. Setelah itu kita klik dan oke. Nah, belum muncul, kita masuk lagi ke bagian page number, lalu bagian bottom of page kalian pilih yang plain number 2 ya. Oke, sudah. Dan kita klik dulu di bagian bawahnya. Nah, ini masih ada jarak ya, kita backspace. Oke, ini udah nggak ada jarak lagi di bawahnya, berarti ini udah bener ya. Nah, di bagian yang footer ini harus sesuai ya. Jadi nggak boleh di sini nanti pakai angka 1, itu nggak boleh ya. Di sini udah saya jelaskan tadi. I ya. Bagian header udah, khusus untuk bagian yang kita update ini bebas. Kalian mau menghiasnya seperti apa bebas, tapi untuk bagian yang berita terupdate dan bagian line ini harus sama yang I. Oke, jelas ya. Kalau sudah, kita close header and footer. Oke. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah copy ya. Kita tadi sudah copy ini, maka yang selanjutnya tinggal kita paste. Oke. Nah, setelah itu bagian ini kita turunkan dulu, enter ya. Lalu di bagian atas kita rata tengahkan. Kita lihat untuk rules judul font Arial ukuran 18 ya. Rata tengah Arial ya, bukan Arial Black. Oke, ukurannya adalah 18 ya. Yang perlu dituliskan adalah daftar binatang langka Indonesia. Ini kita ketik daftar binatang langka Indonesia. Ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita blok. Oke, kita blok. Lalu kita berikan warna, yaitu warna putih, dan di bagian teks highlightnya kita berikan warna hitam. Selesai. Oke ya. Nah, setelah itu
di bagian bawah ini kita rata kiri kanan ya. Kita blok dulu. Maaf, ini gambarnya kita geser dulu ke bawah. Di sini kita blok, lalu kita rata kiri kanan. Oke. Nah, yang diminta untuk bagian isinya adalah menggunakan Times New Roman ukuran 12 rata kiri kanan. Times New Roman. Ya, ukurannya adalah 12. Enter. Ya. Oke. Kalau sudah, bagian yang pertama ini bagian yang kedua ini, bagian yang kedua ini kita atur dulu. Kita masuk dalam menu bar layout, kolom menjadi 2. Ya. Kurang lebihnya udah menyerupai. Tinggal bagian ini kita tap 1 kali supaya menjorok ke dalam, ya. Setelah itu di bagian paragraf yang pertama ini, kita masuk dalam menu bar insert, ya. Terus kita masuk dalam drop cap dan drop pad. Oke. Kalau sudah, bagian yang berikutnya adalah ini. Nih ya, ini kita tebalkan. Oke. Bagian ini ya, bagian ini kita berikan warna biru ya. Badak Sumatera juga kita berikan warna biru. Lalu macan tutul Jawa kita berikan warna biru juga. Beruk Mentawai warna biru juga. Orangutan Sumatera warna biru juga. Oke, ini sudah sesuai ya. Ya, ini di sini karena ini ngambil atau ini dari internet ya, maka di sini warnanya adalah biru seperti ini dan bergaris bawah ya. Jadi kalau ini diklik dia akan menuju ke link, tapi itu nggak usah ya, tidak diminta seperti ini ya. Jadi yang benar seperti ini aja. Oke. Nah, setelah itu bagian badak Jawa ya, bagian badak Jawa sampai dengan orang utan ini kita blok. Lalu kita masuk dalam menu home dan kita pilih yang numbering 1 2 3. Oke. Setelah itu bagian ini ya, bagian ini left indent-nya kita klik. Kita geser ke angka 1. Oke. Setelah itu bagian yang atas nih, bagian apa ini namanya nih? Ini kita klik tahan. Maaf. Ini kita klik tahan, kita tarik sampai batas. Ya, seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya menjadi badak Jawa dan badak Sumatera ini akan lurus dengan daftar. Sedangkan angka 1, angka 2-nya akan lurus dengan langkah. Gitu ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan si badak. Ya, ini badaknya kita klik kanan, kita masuk dalam menu bar format dulu. Ini kita klik format, wrap text menjadi stroke. Gitu ya. Lalu kita geser, kita tarik ke atas sampai di sini. Ya. Nah, begini ya. Kalau sudah, ini sudah sama ya. Sudah sama. Tinggal kita buat si tabel ya. Kita buat tabel. Ini sebenarnya udah saya jelaskan di video yang lain ya. Ini materi anak kelas 3. Jadi untuk lebih detailnya nanti kalian bisa tonton di video yang itu, yang satunya lagi untuk materi anak kelas 3. Di sini saya jelaskan dengan cepat dan ini kan saya skip langsung ke tampilan jadinya saja. Ya. Mungkin ini nanti prosesnya untuk membuat tabelnya nanti bisa dilihat di sini, tapi untuk insert data dan sebagainya nanti saya skip. Oke. Lanjut, di sini kita rata tengah. Lalu kita data statistik perkembangan binatang dan sebagainya. Ini kita ketik dulu. Oke, kayaknya saya sudah ada datanya deh. Bentar ya.
Oke, saya kopikan dari sini ya, biar nanti durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, ini sesuai ya, Times New Roman ukuran 12 ditebalkan dan rata tengah. Oke, setelah itu bagian ini tabelnya adalah kalian masuk dalam menu bar insert tabel ya, sesuaikan dengan tabel yang ada 7x5, kalau nggak salah 7x5. Oke, lalu kalian tinggal masukkan data-datanya ke dalam sini. Oops. Ya, tinggal kalian isikan seperti biasa, ketik seperti biasa. Oke, ini akan saya potong. Oke, nah setelah datanya masuk, ya, langkah selanjutnya adalah kita, setelah datanya masuk, langkah selanjutnya adalah kita membuat seperti ini ya. Ini perhatikan, ini adalah dirapikan ya, jadi sesuai dengan lebar dari data ya. Nah, caranya adalah kalian tinggal klik bagian tabel ya, kalian blok dulu nih, klik nih bagian tanda atas bawah kiri kanan nih ada tanda panah, kalian klik, lalu kalian lihat di bagian rulers. Bagian rulers ini kalian kalian klik 2 kali, klik maaf, bagian sini ya, klik 2 kali, klik ya, bagian ini juga klik, maka nanti per kolom ini akan lurus gitu ya. Nah, ini kita rata tengahkan dulu. Nah ya, kalau sudah, ini juga rata tengah. Nah, kalau sudah, tinggal kita beri warna ya, tinggal kita beri warna. Bagian atas ini misalkan mau warna apa, kita masuk dalam tabel tools, design, shading, kita pilih warna. Untuk warna ini bebas ya, kalian mau warna kuning pun juga nggak apa-apa, warna hijau pun juga nggak apa-apa, dan sebagainya. Nggak harus warna orange seperti yang di soal. Oke, kita klik oke ya. Jadi kalau sudah, yang berikutnya adalah ada yang perlu ditebalkan, ada ya nama binatang sama ini perlu ditebalkan. Jadi kita masuk dalam menu bar home, bold, lalu ke bawah, bold ya. Oke, seperti itu ya. Bentuk tulisannya apa? Bentuk tulisannya pakai yang kita seragamkan aja deh. Untuk bentuk tulisannya kita pakai Times New Roman ya. Ukurannya kita buat 12. Lalu kita atur kembali ya. Kalau sudah akan jadi seperti ini ya. Nah, di sini masih ada jarak, masih ada gap. Ini kita delete. Nah, dia akan naik ke atas. Lalu di bagian bawah sini, langkah kita selanjutnya adalah kita membuat chart atau diagram ya. Caranya adalah insert, lalu ke chart, kita pilih chart yang ini ya. Kalau sudah oke. Nah, supaya kalian nanti tidak membuat datanya lagi atau ngetik datanya lagi ya, caranya adalah ini kita blok lagi, kita blok, kita copy, klik kanan, copy, lalu kalian klik di bagian A1, klik kanan, paste. Oke. Nah, datanya sudah masuk, tapi tidak sesuai bentuk dari tabelnya, chartnya ini enggak sesuai ya. Di sini adalah badak Jawa, macan tutul, beruk mentawai, orang utan, sedangkan di sini adalah 2005, 2006, 2010 gitu ya.
Maka langkah selanjutnya adalah kita masuk dalam menu bar. Oh maaf, ini kita close dulu. Kita klik di bagian chart title ya. Lalu kita masuk dalam desain, edit data. Oke. Setelah itu kita switch ya, di sini ada switch. Nah, sudah aktif, kita klik sekali lagi. Ya, ini sudah berubah. Sudah sama dengan yang soal ya. Langkah selanjutnya, ini kita close. Langkah selanjutnya adalah kita klik kembali bagian chart title-nya. Kita perkecil dulu aja ya, supaya menjadi satu lembar. Nah, setelah itu kita masuk dalam desain. Ini bentar, saya besar dulu ya. Kita klik, setelah itu kita klik tanda tambah. Kita klik tanda tambah ya. Nah, di sini ada chart element, atau misalkan kalau ini nggak muncul atau ini nggak ada, kalian bisa masuk dalam menu bar chart tools. Lalu di sebelah kiri kalian di bagian menu bar desainnya ada add chart element ya. Ini sama aja ya, cuma di sini karena biar gampang, biar cepat aja ya. Kita klik yang axis title. Oke, sudah muncul axis title-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian legend. Ini kita klik. Nah, ini karena ada di bawah, ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan, maka kita akan pilih right. Oke. Setelah itu kita bisa klik lagi tanda tambahnya, lalu kita rubah untuk judulnya, grafik perkembangan hewan langka ya. Ini tinggal kalian rubah menjadi grafik perkembangan hewan langka ya. Ini udah pernah saya bahas di materi saya yang lain atau di video saya yang lain, jadi silahkan kalau ingin lebih detail pelan-pelan ada di video saya itu. Di sini adalah jumlah populasi. Oke, ini tebalkan. Ini juga ditebalkan. Lalu bagian bawahnya adalah tahun perkembangan. Tahun perkembangan. Oke, juga ditebalkan. Dah. Supaya lebih sama dengan si soal, maka ini masuk dalam menu bar desain, format, format. Lalu di bagian shape outline-nya kalian pilih yang no outline. Maka udah, tinggal kalian rata tengahkan. Oke. Sekian tutorialnya. Mudah-mudahan tutorial ini berguna buat kalian dan bisa mempercepat proses pengerjaan untuk praktek kalian. Jika video ini berguna buat kalian, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, terima kasih semuanya. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Silahkan untuk dikerjakan tugasnya dan dipelajari kembali materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.